Halo Gemini, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu hari ini Gemini? Semoga ketika kamu ngeklik video ini, kamu mari temuin dalam keadaan sehat, berbahagia, semakin berkelimpahan berkat. Amin. Gemini, ini adalah pembacaan untuk kita cari tahu tentang sisi lain dari pasangannya kamu ini yang mungkin saja belum kamu ketahui. Gitu ya, sekarang masih model kayak tertutup oleh labirin, oleh tabir gitu ya. Mungkin memang beberapa di antara kalian sudah mengetahui, tetapi mari harapkan dari pembacaan kartu tarot ini kamu jadi semakin kayak, oh ternyata dia gitu toh, oh ternyata dia seperti ini toh. Nah kayak gitu ya, jadi menghilangkan kesalahpahaman atau justru membuat kamu semakin mantap melangkah, mengambil keputusan berpisah atau melanjutkan hubungan ini. Nah kayak gitu ya, setidaknya secuil lah, mari katakan gitu ya, secuil tentang dia jadi kamu dapatkan dari pembacaan kartu tarot ini ya. Oke, tetapi sebelum mulai tarik kartu tarot, seperti biasa mari wajib ingatkan dulu bahwa ini general reading, energi kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Gemini saja. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu Gemini ketika menyaksikan video ini ya. Oke, baik, sekarang kita lihat dulu terdalam dari partnernya kamu ini. Siapa dia? Bagaimana dia terdalamnya? Gitu. Oke, baik. Jadi apapun yang ditampilkan oleh pasangannya kamu terhadap kamu Gemini, jauh di dalam sebenarnya orang ini energinya itu memang stabil banget gitu ya, atau berusaha untuk selalu menstabilkan diri, untuk selalu membumi gitu ya, untuk selalu mencoba apa adanya dan bukan mencoba menerima apa adanya, tetapi bukan dalam artian di sini orangnya pasif. Tidak, ini orang yang sangat aktif. Memang energi dia di sini cukup lambat dia. Kenapa lambat? Karena dia ingin menstabilkan, dia ingin membalanskan antara pikiran dan ranah emosionalnya dia. Gitu ya. Jadi lagi ini orang menapak banget gitu. Ini orang energinya terburu-buru, tergesa-gesa, itu ndak ada dalam kamusnya dia, itu ndak ada. Gitu ya. Sebenarnya di dalam dirinya dia, siapa dia yang sesungguhnya. Gitu ya. Ini orang selalu mencoba realistis, selalu mencoba melihat kenyataan-kenyataan di dalam hubungan kalian atau di dalam kehidupan pribadinya dia gitu. Misalnya kalau kamu lihat, Cice, ini orang ya pasanganku ini kok belum juga mau melamar aku, Ci, gitu ya. Misalnya ada pertanyaan demikian, bukannya dia tidak mau melamar kamu, tetapi dia ingin hubungan kalian ini berjalan itu mantap, pondasinya mantap, terutama tentang dirinya sendiri dulu. Dia harus memantapkan dirinya sendiri dulu, bukan yang apa-apa itu sedikit-sedikit ngamuan, sedikit-sedikit resah, cemas, sedih. Dia nggak mau kayak gitu, soalnya nanti energi-energi demikian akan cepat atau lambat merusak hubungan kalian berdua gitu ya. Jadi dia pelan melangkah menuju pernikahan, karena itu tadi tidak mau dia terburu-buru. Dia harus yakin dulu terhadap dirinya. Bukan hanya dia harus yakin dulu terhadap kamu, tetapi ini PR adalah urusan dirinya sendiri dulu gitu. Kalau dia masih mudah gegeran, dia ngerti itu akan merusak kalian berdua. Lah untuk apa? Nama statusnya aja nanti yang dapat suami istri, tetapi kedewasaan dan kematangan gak ada di sana gitu ya. Jadi ibaratnya gini, dia nggak mau bikin hubungan kalian ini runyam gitu loh. Nggak mau dia. Dia cari tuh hubungan yang long term. Dia tuh mau membangun hidup minimal, hidup pribadi dia, lahir dan batin itu stabil. Bukan dia tergantung sama kamu, bukan dia mesti memastikan atau mewajibkan kamu itu harus kuat, harus ini, harus itu. Dia enggak mau. Dia enggak mau. Jadi ini orang luar biasa ya. Umur boleh muda,
tetapi kedewasaan bertumbuh bahkan melampaui usianya dia. Nah, jadi kalaupun misalnya pasangan kamu ini sudah agak tua ya, usianya kita katakan agak tua ini udah mapan 35-an ke atas ya. Tapi lambat banget kamu bilang. Iya, dia lambat memang energinya. Tapi energi lambat ini bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa di sana. Gitu ya. Menguatkan demi menguatkan. Ini yang terus dia lakukan. Kayaknya kok lambat, C. Iya, memang kayaknya lambat gitu ya. Lah orang dia benar-benar menyelam gitu ya. Bagaimana caranya bikin bisnis yang bagus. Bagaimana caranya menjadi karyawan yang berkompeten. Nah kayak gitu ya. Masih butuh untuk tanam modal, tanam saham. Tanam modal dalam artian belajar terus gitu ya. Bekerja dari bawah pelan-pelan mentapaki naik ke atas. Nah ini nih energi dari pasangan kamu ini. Jadi dia bilang adalah dia pengontrol hidupnya gitu ya, dan dia ini tipe orang yang bukan sebagai follower, tetapi dia menjadi seorang leader, dan kebutuhan dia juga akan bertemu dengan orang-orang dengan energi alfa yang kurang lebih sama seperti dia. Tapi bukan dalam artiannya kayak gini ya, kalaupun dibilang alfa gitu ya, karena ini dia bergerak ke alfa ini, mapan, mantep gitu ya. Bukan dalam artian bahwa ini sama-sama kuat, sama-sama strong. Iya, sama-sama strong, tapi mandiri. Dalam artian mandiri bukan strong mempengaruhi gitu ya. Dia mempengaruhi kamu atau kamu mempengaruhi dia. Tidak, bukan di situ artinya ya. Tapi sama-sama kuat dengan diri sendiri masing-masing biar hubungan kalian ini mantep jalannya. Nggak mudah gegernya, nggak mudah tawurannya. Nah, itu dia. Itu pasangan kamu ini. Jadi ya, jadi partner kamu ini, kalau kamu lihat ini orang rentan kok, dia cewek itu cewek yang gitu ya, enggak, di dalam kuat, di dalam dirinya dia ini orang kuat, dia tidak takut dengan tantangan, tetapi dia akan menyelam dengan tantangan itu dan keluar hidup-hidup dari tantangan itu gitu ya, menyelesaikan tantangan-tantangan itu sendiri gitu. Menggiring atau digiring oleh seseorang, sebenarnya dia pun mau gitu ya, sebenarnya dia pun mau, tetapi tetap menciptakan yang harmonis dalam upaya menggiring atau tergiring oleh seseorang tadi, tetap harmonis. Jadi kalau bentrok, misalnya gini ya, dia mengiyakan kamu, tapi dia tahu ini bikin batinnya dia nggak enak, nggak mau dia. Tidak mau dia di sana. Nah ini ya tipe pasangan kamu ini yang sesungguhnya gitu. Dan Cece, dia melihat masa depankah di dalam hubungan kami ini? Lihat banget dia gitu ya, dirancangnya di sana gitu. Tetapi memang tadi namanya lambat ya. Ini bisa jadi dia datang dari energi Taurus, Virgo, Capricorn di sini dan energi Cancer gitu ya. Nah, misalnya kamu bilang, C, ini orang melekat loh, C. Dia apa-apa tuh mesti bawa aku. Padahal aku ini kan istri di rumah. Capek aku, C. Ngurus rumah, ngurus anak. Tapi dia juga mesti aku ngikut dia kemana-mana. Iya, tipe Cancer ya, membawa rumah kemanapun dia melangkah. Nah, di sana ada. Orientasi dia adalah rumah gitu. Apapun yang dia lakukan di luar sana, rumah tujuannya. Nah kayak kita ya, masa depannya itu bukan masa depan bagi dirinya sendiri, tetapi masa depan juga bagi orang-orang yang dia anggap keluarga. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau kamu misalnya memfrontalkan atau kamu menyuruh dia pilih aku sebagai pasanganmu, atau kamu pilih keluargamu, ibu bapakmu, kakak-kakakmu, adikmu, ndak bisa dia. Dibentrokkan yang kayak gitu, dia ndak bisa. Dia mau dia rangkul itu semua. Baik dia rangkul hubungannya bersama kamu, ataupun dia bersama dengan keluarga besarnya, dia rangkul itu semua. Gitu ya, nafas kehidupannya. Dia akan berarti, dia akan berharga ketika dia bisa berharga juga bagi orang lain.
Nah, kayak gitu ya. Nah, ini nih tipe pasangan kamu. Sangat positif sekali sesungguhnya. Gitu ya. Tapi kalau kita datang dari energi Gemini, datang dari energi Sagittarius, Leo, Aries, mau ini ndak sabaran lihat-lihat orang kayak gini. Gitu ya. Mau nggak sabaran kita. Apalagi energi api ya, Sagittarius, Leo, Aries. Maunya itu kan capcus, gas terus gitu ya. Sementara orang ini ndak. Orang ini lambat. Tapi dia mencoba untuk selalu sadar gitu. Kalau yang buru-buru balap kenceng ini kan nggak ngerti. Sudah tadi melewati rumah warna cat kuning gitu ya. Kalau dia paham dia tuh. Oh, tadi ada rumah cat kuning, tadi ada rumah cat biru, warna-warni. Dia paham. Karena dia menyaksikan ini semua, dia merekam ini semua. Gitu ya, karena dia pikir bahwa apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, itu akan menjadi informasi penting bagi dirinya. Nah, ini ya, jadi mapan. Ini orang mapan banget. Jika kamu lihat posisi dia sekarang lagi di bawah gitu ya, tapi dia akan pelan-pelan berjuang gitu ya untuk naik ke atas. Nah, di sana. Karena ketika dia naik di atas, terjadi perubahan-perubahan dalam hidupnya, perjuangan-perjuangan dia dalam hidupnya, itu bukan mau dia telan bagi dirinya sendiri, tapi dia tahu itu juga akan menjadi manfaat bagi kamu sebagai pasangan. Gitu ya. Nah, di sana. Oke, baik. Oh, ini mau ini agak orang-orang yang suka kayak nyimpen memori ya, nyimpen memori tentang masa lalu. Ini kuat banget ini di kepalanya dia. Gitu ya, kuat banget gitu. Jadi dia masih ingat umur dia sekian tahun tuh apa kejadian, umur dia sekian tahun tuh apa kejadian. Bahkan dia ini kecenderungan bisa tahu, kamu kayaknya potong rambut dah gitu ya. Hal-hal kecil dari kamu bisa itu tidak luput dari pandangannya dia atau pengetahuannya dia. Nah, di sana ya. Oke, jadi ini mantap ya. Mantap kalau membangun hubungan bersama dengan kamu. Gitu. Oke, kita lihat dulu lagi dia ya. Iya. Jadi dia apa-apa tuh mau hal yang nyata, bukan yang angan-angan gitu ya. Ini tipe pasangan kamu ini. Nggak mau dia yang berekspektasi tinggi-tinggi, nggak mau. Dan dia ini bukan tipe orang yang mau berspekulasi. Nggak mau banget dia nih. Mau dia itu ketika apa yang dia lakukan itu selalu membawa hasil nyata bagi dirinya. Nah, jadi ketika misalnya orang ini cemburuan sama kamu gitu ya. Nah, itu karena dia takut dia kehilangan kamu. Misalnya dia ini agak pelit sama kamu, itu bukan karena dia sesungguhnya pelit, tetapi dia menjaga gitu ya. Kalau difoya-foyain sekarang, nanti gimana di masa depan, gimana untuk besok lusa. Oh, jangan kayak gitu ya. Nah, dan misalnya juga ada beberapa nih terlalu sibuk dia sampai mengabaikan kamu gitu ya. Pulang-pulang atau datang-datang ke kamu jatuhnya capek, bilangnya lemas, bilangnya sakit. Padahal kamu lihat, dia sibuk kok di luar sana dengan pekerjaannya, dia sibuk kok di luar sana dengan bos-bosnya, dengan rekan-rekan bisnisnya dia. Tapi ke aku dia nggak mau bagi waktu. Jangan salah paham dulu. Jangan salah paham dulu ya, bahwa ya dia bilang bahwa itu wajib dia lakukan, harus dia lakukan, biar ada yang menjadi milik kalian gitu ya. Biar yang tadinya nggak punya rumah jadi punya rumah kayak gitu. Biar tadinya posisi dia masih toko kecil nanti jadi toko besar kayak gitu ya. Nah, di sana. Dan kita balik dulu lagi, misalnya dia ini cemburuan sama kamu tapi ngabisin waktu sama kamu tuh dia ndak mau gitu ya. Mau dia ini marah-marahan sama kamu gitu ya, gegeran, kepoan, ikut campur dalam hidupnya kamu. Ada juga namanya takut dia kehilangan seseorang yang dia anggap berharga. Nah, kayak gitu. Di balik pengabaian yang dia lakukan ke kamu, di baliknya itu pikiran dia itu positif kayak gitu ya. Positif. Misalnya dia cerita tuh sama kamu uang aja.
Itu ya, biasa tuh apalagi nih suami nih sering bilang, kalau ngobrol sama istri tuh ya duit aja gitu kan. Iya, dia realistis. Tanpa uang nanti gimana bayar cicilan? Gimana bayar uang sekolah anak? Gimana nabung? Nah, yang modal kayak gitu. Ya, misalnya dia kontrol-kontrol kamu, nggak usah kamu jalan-jalan ke sana, nggak usah kamu dengan teman-temannya kamu, gitu ya. Padahal dia boleh nih, padahal dia melakukan hal yang sama. Tapi kok kamu nggak boleh, gitu. Nah, itu tadi, gitu ya. Karena dia pikir, aku nih bisa ngejaga diriku, kamu kan belum tentu gitu. Nanti kalau kamu kepleset, kamu ngapa-ngapain di luar sana, kan aku juga ini yang repot nih. Nah, gitu ya. Jadi pencegahan demi pencegahan, dan kadang-kadang berlebih-lebihan caranya dia ke kamu, gitu ya. Ini ada banget, gitu ya. Oke, baik. Lagi tentang si doi. Iya. Iya, tadi ya. Misalnya juga ada nih beberapa dari pasangan kamu ini, Gemini. Kayak nakut-nakutin kamu terus-menerus, gitu ya. Nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu. Di sana ya. Atau misalnya nakut-nakutin kamu dalam artian, udah kamu nggak usah bisnis itu, udah kamu nggak usah pergi ke situ, nanti gini. Kadang-kadang yang negatif-negatif di pikirannya kemudian menghalangi langkah gerakmu dan menghalangi langkah gerak dia. Ini ada banget gitu ya. Karena orang seperti ini juga butuh dimotivasi gitu. Dia butuh, misalnya kamu tuh bukakan pikirannya, kadang-kadang mau ini sumpek pikiran dia, dangkal gitu ya, sumbu pendek gitu, bahasa anak-anak zaman sekarang gitu ya. Memang mau dia ini resah, cemas, itu kuat di dia. Jadi ini orang yang butuh kamu semangatin, hayo kayak gitu ya. Atau sebaliknya kayak gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya ini yang disebut vice versa ya, terbolak-baliknya ini juga ini. Jadi terbolak-baliknya di sini sorry, kalau nggak dia yang banyak takutnya ngapa-ngapain, berarti kamu yang banyak takutnya ngapa-ngapain. Jadi dia akan terus untuk support kamu. Hayo kamu bisa, ayo. Dia pun orang yang seperti itu juga sebenarnya. Butuh juga dia. Kamu bisa, kamu mampu, ayo fighting, berjuang terus. Nah, yang kayak gitu dia senang banget gitu. Suka dia, dimotivasi gitu. Nah, ini sorry maaf. Untuk kalian yang sudah menikah. Sorry ya teman-teman yang belum menikah. Kadang-kadang seksualnya dia ini agak kurang gitu ya. Memang dia butuh foreplay yang lama, dipancing-pancing dengan apalah cara-caranya kamu gitu ya. Atau sebaliknya, misalnya kalau kamu ini agak antusias dalam hal hubungan aktivitas seksual, nanti dia mancing-mancing kamu gitu ya. Nanti dia coba giring kamu biar kamu mau naik ranjang dengan dia. Nah, ada banget. Jadi ketertarikan seksualnya dia gitu. Kamu lihat aja pasangan kamu ini kayak gimana, Gemini. Kalau kamu lihat dia dingin banget urusan ranjang. Dipancing dia, foreplay kan lama-lama. Dikirim misalnya dirty talk gitu ya, percakapan menjurus ke arah memancing gairah nafsu gitu ya. Atau sebaliknya gitu. Nah, di sana ya, misalnya kalau dia yang ngelihat kamu tuh kok nggak mau seks ya, dicium aja kok kamu nggak mau ya. Nah, sebenarnya kebutuhan biologisnya dia itu ada. Jadi balik ya, bukan tergantung. Apapun itu, misalnya dia dingin seksual ataupun kamu yang dingin seksual, kebutuhan seksual sebenarnya dia inginkan dari kamu. Cuman pintar-pintarnya, cara-caranya untuk membangkitkan gairah-gairah itu ada. Kalau kamu lihat istri kamu dingin gitu ya, ranjang, atau suami kamu dingin ranjang, atau pasangan kamu lah kita katakan dingin ranjang gitu. Kalau kalian hubungan kasual, mesti dipancing, dibangkitkan dia. Bukan gak ada ini gairah dia. Ya, bukan impoten atau bukan lemah syahwat, enggak. Tapi mesti ada rangsangan tertentu bagi dia,
gitu ya. Atau sebaliknya, kalau selama ini kamu menolak untuk dicium atau menolak untuk diajak gulat ranjang ya, sebenarnya kebutuhan dia untuk hal itu kuat banget, ada banget kayak gitu ya. Dan urusan seksual ini pun salah satu hal yang cukup mengganggu pasangan kamu ini. Dia kepingin dia dibebaskan gitu lah ya, dia kepingin dia dibebaskan di sini dalam hal aktivitas dengan kamu. Ini bukan hanya ranjang tapi juga di semua sektor, di semua sektor gitu ya. Mungkin kalau ada beberapa pasangan kamu ini yang apa-apa nggak mau, apa-apa tuh takut tadi seperti yang Mari bilang, dibukakan pikirannya, nggak apa-apa gitu ya. Diyakinkan dia, trust issue, soalnya dia ada trust issue-nya dia juga di sini gitu ya. Pandangan-pandangan dia tentang beberapa hal itu keliru, salah gitu ya. Jadi apalah salahnya kamu Gemini sebagai seorang pasangan membantu dia untuk membesarkan, melebarkan, meluaskan cakrawala dalam dia berpikir gitu ya. Oke, baik, langsung lagi lanjut ya. 2 kartu terakhir. Iya. Oke, baik. Nah, orang ini bukan Mari katakan tadi dia itu orangnya yang selalu melihat apa adanya, tetapi juga dia tetap ya, semua manusia punya cita-cita, punya impian gitu ya, punya impian yang ingin dia dapatkan. Nah jadi orang ini ada juga ini kepingin pindah kota, bahkan jika bisa pindah negara gitu ya, atau pindah kerja, atau perluasan yang terjadi dalam hidupnya, kepingin juga dia nih. Cuman itu tadi, tetap ada selalu zona nyaman. Nah ini orangnya ya, dia ini selalu ada tetap zona nyamannya, makanya di situ yang bikin dia takut itu tadi. Nah itu satu ya. Tetapi ketika dia bercinta dengan kamu, ini dalam artian bercinta ini berasmara ya, ketika dia berasmara dengan kamu, tentu lebih intim lagi sama kamu, itu ada banget ya, lebih intim lagi sama kamu. Nah ini orang ya, kadang-kadang kalau Mari lihat ada keterpisahan ya. Kalau dalam dunia nyata atau aktivitas kalian sehari-hari, dia gayanya kayak gini, di depan umum gayanya kayak gini. Tetapi kalau ketika hanya kalian berdua saja, di dalam ruang private kalian berdua, di rumah kah, di kamar kah, ini baru dia bisa lebur, bisa cair sama kamu gitu ya. Kalau di luar lain, tampilan dia di depan umum lain, terus ketika dengan kamu dia lain gitu ya, atau dia inginkan lain gitu. Nah jadi cek juga diri kamu ini orangnya terlalu formal tidak di mana-mana gitu ya, di dalam kamar pun formal atau gimana gitu ya. Itu ayo yuk, kebutuhan dia nih, kalau kamu mau ya, kebutuhan dia ini itu tadi. Di luar kamu bisa manggilnya itu, ini contoh kecil ya, papanya Akbar gitu ya, atau mamanya Fatimah gitu. Nah kalau dalam kamar gitu ya, atau di dalam hanya kalian berdua aja, dia kepingin tuh kalau kamu ngomongnya yang beb, nah kayak gitu ya, cintaku, sayangku, my love, ratuku. Nah ini orangnya seneng banget kalau kayak gitu. Jadi ada ruang private yang benar-benar ini secret bagi kalian berdua gitu ya. Dan kemudian perbincangan tentang cinta gitu ya, perbincangan tentang cinta ini seneng banget ini sesungguhnya partner kamu ini Gemini gitu ya. Perbincangan tentang cinta kalian berdua gitu,
senang banget dia, suka banget dia. Kok ada sesuatu yang kisah lain di luar dirinya dia yang bisa dia saksikan dari kamu gitu. Nah, ada pengalaman, tapi pengalaman ini kan, kalau pengalaman kan banyak banget ini ya, sampai umur kita habis gitu, pengalaman tuh akan banyak juga. Jadi dia kepingin kalau kamu tuh nge-share pengalaman kamu. Jadi nambah hasanah juga ke dia. Gitu. Tadi karena ada zona nyamannya di sini, takut untuk mencoba banyak hal, jadi dia berharap tentang dunia itu bisa dia dapatkan dari kamu. Nah, kayak gitu ya. Oke, dan ini lagi bahwa gini, pemikiran tentang kalau tidak berhasil dengan kamu ya, hubungan ini kalau tidak berhasil dengan kamu, pemikiran tentang coba jalan sama orang lain itu cepet nanti datang di dia, gitu ya. Jadi yang kayak ada tuh kan orang setelah putus cinta lama move onnya gitu ya. Pasangan kamu ini mari lihat enggak, ini cepet, tipe orang yang cepat move on gitu ya. Bahkan ini bisa-bisa kalian cekcok nih, ribut gitu, tawuran terus, lagi dia berstatus sebagai pasangan kamu dan kemudian dia mengizinkan orang lain mendekati dia, ini ada. Nah kita ya, lagi dia statusnya pacar kamu atau suami kamu atau istri kamu, tapi suasana kalian ini udah runyam nih, siap-siap gitu ya, atau segera membuka pintu baru untuk orang baru. Ini bisa banget di dia, bisa banget di pasangan kamu ini. Nah kayak gitu ya. Tapi mari harapkan tidak terjadilah perpisahan kalian berdua, apalagi kalau ini sudah pernikahan ya. Nah di sana, jadi yang tadi itu bahwa diriku, hidupku, aku yang tentukan, itu penyebabnya. Makanya dia bisa mudah move on gitu ya, memilih untuk berada di terpuruk, dia nggak mau. Tapi selama kamu bisa ngasih dia zona nyaman ke dia ya, kamu membebaskan atau kamu menghadirkan zona nyaman bagi diri dia, pasangan kamu ini, Gemini, selama itu dia akan tidak lompat sama kamu, kecuali tadi gonjang-ganjing ya, baru dia mudah dia berpikiran atau mudah dia mengambil langkah. Ya udah, buka aja lah kesempatan bagi orang baru. Nah kayak kita ya, karena ini energi pasangan kamu ini move, gerak, lambat, memang lambat, bukan yang cepat enggak lambat dia, tapi tetap gulir terus, energi dia gulir. Nah kayak kita ya Gemini ya. Oke baik, ini energi pasangan kamu dari Sagittarius, Leo, Aries, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Energi Gemini mendominasi pembacaan kita kali ini. Oke baik, itu aja ya Gemini ya yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Semoga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.